Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik ya. Pagi ini Inspirasi Pagi ingin membahas salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita semua, yaitu seputar air. Nah, untuk mendukung bagaimana kesiapan air di rumah kita, ada bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melalui badan usaha milik daerah yang terus berupaya mempercepat pembangunan jaringan perpipaan air minum. Nah, hal ini bertujuan untuk menghentikan eksploitasi air tanah yang juga ternyata bisa berdampak terhadap penurunan permukaan tanah. Nah, dengan adanya kerjasama bundling yang terjalin ini diharapkan bisa menekan eksploitasi air tanah di DKI Jakarta. Karena mungkin sekarang sering banjir juga jangan-jangan karena kita sering menggunakan eksploitasi air tanah ya. Kita mau membahasnya nih pagi ini dengan tamu saya, kita sapa terlebih dahulu. Ada Direktur Utama dari PT PAM, ini adalah Arief Nasruddin. Selamat pagi Pak Arief. Pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir hari ini ya di Inspirasi Pagi. Dan ada juga Direktur Tekniknya, ada Bapak Untung Suryadi. Selamat pagi Pak Untung. Terima kasih sudah hadir di TV One pagi ini. Kita mau bahas nih permasalahan masyarakat DKI Jakarta nih ya, masalah air. Kadang-kadang ada yang suka mengeluh mungkin airnya mati, ada gangguan, atau mungkin kecil ya air pumpnya ya. Ini sebenarnya apa sih Pak yang terjadi sehingga seringkali ada gangguan di air pump kita Pak? Iya, jadi pertama terima kasih TV One, kami ini masif menyampaikan kepada masyarakat gitu ya, bahwasanya pertama per tanggal 2 Februari kemarin kita Pamjaya sudah mengambil alih. Jadi 100% dari pihak swasta yang selama ini mungkin sudah dikenal sama masyarakat, Palija dan Aitra. Jadi saat ini pertama Pamjaya yang tanggal 2 Februari kemarin sudah mengambil alih semuanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua pastinya ini kami dalam proses pembenahan. Ya, pembenahan saya yakin banyak keluhan dari masyarakat, sehingga kemudian kenapa kami melakukan masif pemberitahuan ini kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat terlibat juga langsung untuk memberikan feedback gitu ya, kenapa airnya kecil misalkan gitu. Karena ada beberapa hal teknis yang sebenarnya masyarakat juga perlu tahu gitu ya, tentang misalkan kita ada beberapa gudang air di Jakarta gitu istilahnya, yang kemudian menyalurkan airnya ke setiap wilayah. Nah, wilayah yang terjauh dari tempat penampungan air kita atau pompa air kita, itu pastinya biasanya dampaknya adalah airnya kecil. Letaknya di mana sih Pak? Letaknya misalkan contoh nih, terakhir kita ke Marunda Kepu gitu ya. Marunda Kepu itu jaraknya 12 km. Gitu ya, 12 km dari jarak pompa kita di sana gitu ya. Sehingga kemudian itu dirasa sudah jaraknya jauh karena juga ada elevasi. Elevasi terhadap naik turunnya kemudian permukaan tanah yang kondisinya memang Jakartanya gitu. Jadi ada lewat jembatan kah, atau kemudian ada gundukan tanah yang lebih tinggi kan. Jadi ada hal-hal yang kemudian kita perlu siasati secara teknis. Gitu. Jadi itu salah satunya yang kenapa itu airnya bisa kecil gitu. Nah ini nanti saya akan jelaskan ada beberapa solusinya. Nah itu saya makanya mungkin nanti untuk part teknisnya Pak Untung bisa juga bantu jelaskan gitu ya. Padahal kan kita tahu ini air sangat penting bagi kehidupan masyarakat ya. Setiap hari mandi, kita sikat gigi, masak juga harus pakai air. Pasti kan terganggu sekali ya Pak ya kalau sampai ada. Dan ini juga mempengaruhi juga termasuk penurunan stunting di Jakarta. Air itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kenapa kami diminta langsung oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Pak Gubernur percepat nih untuk pipanya gitu, supaya kemudian tadi ada bahasa eksploitasi air tanah. Tapi di Jakarta Utara sama Barat air tanahnya memang sudah tidak bisa dipakai karena memang sudah payau ya, airnya sudah terkontaminasi air laut gitu. Jadi memang ujung-ujungnya ya pastinya PAM nih harus segera cepat untuk menyambung pipanya ke rumah. Baik. Kita fokus di solusi ya hari ini ya Pak ya. Solusinya kemudian yang dilakukan apa dong kemudian? Jadi solusi pertama, kemarin kami sama Pak Untung gitu ya, mencari jalan keluarnya. Jadi kita seperti Marunda kemarin, Marunda Kepu, kita bikin akhirnya penampungan tambahan. Kita bilangnya komunal reservoir, bahasa airnya gitu ya. Jadi penampungan ini membatasi kapasitasnya jumlah penduduk yang ada di desa terjauh atau wilayah terjauh, kampung terjauh. Misalkan di Marunda Kepu kemarin kita melayani 202 KK. Jadi kapasitas 202 KK itu kita sesuaikan dengan kapasitas komunal reservoirnya atau gudang airnya. Nah, air ini harus bekerja 24 jam. Nggak boleh kerjanya sama seperti manusianya. Kalau manusianya kan kerjanya pagi sampai sore, setelah itu kan istirahat. Airnya malam nggak boleh istirahat. Jadi malamnya airnya mengalir ke penampungan itu.
Nah, malamnya ke penampungan, pagi harinya mereka jadinya tidak bergantung dari lalu lintasnya air yang secara umum. Lewat langsung pipa, terus mereka kemudian pipa besar, mereka ngucur gitu. Jadi penampungan itu yang kemudian mencadangkan air itu di malam hari. Sehingga pada pagi harinya si perkampungan itu airnya ya sudah langsung Baik. mengalir. Jadi di saat dibutuhkan pagi hari semuanya ibu-ibu ya masak, Betul. mandiin anak mau ke sekolah, Betul. airnya sudah tersedia pada Airnya akhirnya sudah ya. tersedia. Oke, baik. Tadi sempat disebutkan masalahnya salah satunya dari gudang airnya ya. Iya. Tapi bukan cuma di situ aja ya Pak Untung ya. Iya. Tadi sempat disebutkan pipanya kemudian. Ini ada juga kah yang dilakukan untuk menjadi solusi supaya jangan sampai ada gangguan tadi air kita kecil bahkan sampai mati nggak punya air kemudian Pak. Baik. Jadi mungkin saya mulai dari air kita tuh di Jakarta sumbernya dari mana sih? Baik. Jadi air yang dikonsumsi warga DKI yang sekarang disalurkan oleh Pamjaya itu berasal dari Waduk Jatiluhur, kurang lebih 70 km dari pabriknya. Baik. Jadi kalau ada istilah IPA, instalasi pengolahan air minum. Jadi memang yang diproduksi dalam pabrik airnya Pamjaya yang nanti ditampung dalam gudang airnya atau reservoir itu memang air siap minum. Oke. Benar-benar siap minum kalau Baik. di pabriknya itu Ya. ada di Buaran, ada di Pulau Gadung, ada di Pejompongan, ada di Cilandak, ada di Taman Kota, bahkan ada juga di Kepulauan Seribu. Nah dari situ baru nanti akan didistribusikan ke gudang-gudangnya tadi, ada di Cilincing, kemudian ada di Kebonjuru, ada di Lebak Bulus, itu tadi gudang-gudang airnya. Nah tadi pertanyaannya kenapa kok kadang air itu mati? Jadi kalau kita lihat dari sumbernya, bisa jadi penyebabnya dari air baku misalnya. Pas terjadi banjir, kekeruhannya tinggi, sehingga pabriknya nggak bisa maksimal memproduksi, sehingga pasti dikurangi. Ya. Kalau mati seluruhnya, tidak. Pasti ada beberapa daerah yang mati karena produksinya turun. Kemudian kalau terjadi gangguan di IPA-nya, di pabriknya tadi, Ya. bisa jadi juga karena sampah masuk kepada sungai yang menjadi air baku tadi. Wah, Itu masyarakat menyebabkan jangan suka buang sampah Iya. sembarangan berarti itu ya. Kalimalang itu sumber air baku kita yang dari Jatiluhur. Baik. Kemudian kalau terjadi gangguan pecah pipa di jalan, bisa jadi karena ada proyek yang mengenai pipa tersebut, bisa jadi juga karena beban jalan yang sudah cukup berat, ditambah beberapa pipa yang memang berusia sudah cukup tua. Pada saat pecah pasti kita akan isolasi. Jadi ada beberapa daerah yang mati, yang lain pasti juga nggak mati. Itu kenapa terjadi air mati itu seperti itu. Kita tahan sebentar ya Ya. Pak, karena sepertinya solusinya cukup panjang. Ini kita istirahat Iya. sebentar ya. Iya. Nanti kita bahas Iya. lebih lanjut Iya. persiapan apa yang sudah dilakukan supaya tadi ya kalau kita lagi mandi airnya deras mengalir ya. Jangan sampai lagi tengah-tengah shampooan nggak punya air nih. Sulit kemudian ya. Iya. Mungkin ada juga ada masukan atau feedback yang ingin disampaikan kepada PT Pamjaya. Saya punya hotline center di sini. Anda bisa lihat di layar kaca Anda ya. Bisa di foto terlebih dahulu. Di sana ada telepon dan juga SMS yang bisa dihubungi. Sehingga apabila Anda punya masukan, ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi hotline center yang tersedia di layar kaca Anda. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan dengan tamu-tamu saya. Nanti kita segera kembali ya, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Anda kembali lagi di Inspirasi Pagi. Pagi ini saya masih bersama dengan tamu saya, ada Pak Arief Nasruddin dan juga Pak Untung Suryadi dari PT Pamjaya. Kita sedang membahas nih persiapan bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan air bersih secara nyaman begitu ya. Saya kembali ke Pak Untung, tadi sudah disebutkan ada beberapa masalah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa sering terjadi gangguan air. Kemudian solusinya kemudian secara jelas nih apa yang akan dilakukan Pak? Ya, baik. Kalau dari sisi suplai saat ini setelah tanggal 2 Februari kami menambah suplai air dari Tangerang untuk mengcover area-area yang selama ini kurang suplai yang komplain. Sesudahnya kami mengatur lalu lintasnya air. Ya. Jadi air dari Tangerang menutupi area yang kurang, kemudian yang diproduksi di Pejompongan dialirkan ke tempat yang terjadi komplain air karena kurang suplai. Kemudian di daerah-daerah ujung tadi seperti Pak Arief sampaikan, kita membangun reservoir komunal. Di samping itu harapan kepada masyarakat juga melakukan pengaturan pemakaian air. Jadi kalau masyarakat punya tambungan air, sehingga pada saat jam tidak sibuk orang memakai air,
Karena jam 4 orang semua sholat bareng, mandi semua bareng, pasti airnya berkurang. Karena dipakai bareng. Nanti mungkin sekitar jam 8, jam 10 orang udah mulai turun. Sebaiknya mereka punya tampungan air, sehingga nanti pada saat dipakai lagi jam 4 sore atau maghrib sudah punya. Itu manajemen air di warga akan sangat membantu pemakaian air di sehari-harinya. Baik. Jadi dari PT PAM juga membantu, tapi butuh juga ya tadi kesadaran tinggi dari masyarakat sehingga bisa menggunakan air juga dengan nyaman pada akhirnya ya. Tadi sempat disebutkan ada juga mengenai pipa yang pecah mungkin karena beban jalanan. Ini kan berarti tidak mungkin dilakukan sendirian ya Pak ya. Apakah ada pihak yang bekerja sama untuk melakukan solusi-solusi ini Pak? Iya, jadi terobosan kami di PAM Jaya terakhir adalah kemarin di Oktober 2022. Kalau untuk perbaikan pipa memang saat ini masih menjadi concern kami. Tapi untuk penambahan supply yang dibutuhkan Jakarta, itu kita sudah ada kemarin konsep KPBU dengan nggak cuma hanya sinerginya dengan swasta, tapi ada pemerintah pusat juga dengan PUPR. Dan kemarin sudah terpilih PT Moya Indonesia. Gitu ya. Kami akan memperpanjang pipa kita. Jadi bahasanya adalah pipa kemarin kita sudah di angka 12.000 km nih Jakarta. Ini tambah lagi nanti 4.500 km tambahan sampai di 2030. Jadi cakupan kita itu nanti mencapai kurang lebih 2 juta saluran rumah. Ekuivalennya tuh atau sama dengan jumlah penduduk itu sekitar 12 juta jiwa. Jadi nah ini yang saya ingin juga sampaikan ke masyarakat nih gitu. Jadi pembangunan pipa panjang 4.500 km ini itu pastinya akan ganggu lalu lintas tuh. Jadi akan ada kemacetan, jadi ada gangguan sosial juga nih. Saya berharap masyarakat juga sabar gitu karena ini yang salah satu jalan untuk mencapai supaya kemudian pipa itu tersambung ke rumah. Karena memang supply tadi disampaikan Direktur Teknik kami gitu ya Pak Untung, bahwasanya air bakunya nih masih kurang. Jadi kita mesti nambah air baku. Air bakunya nih dari Jatiluhur, dari Tangerang gitu ya, dari Kalimalang itu salah satunya gitu ya. Itu yang kemudian kita coba maksimalkan untuk kemudian kita gunakan. Nah ini pastinya target kami itu sampai 2030 gitu ya. Jadi saya minta masyarakat bersabar, tetapi ini menjadi salah satu solusi buat memperbaiki banyak hal. Baik. Gitu. Bersabar sedikit ya sampai 2030, tapi nanti bisa dirasakan pasti manfaatnya ya. Tadi yang cukup menarik, ini bahwa masyarakat juga masih mengeksploitasi air tanah ya Pak ya. Boleh kita bahas sedikit, kalau terus mengeksploitasi air tanah, apa yang bisa terjadi nih Pak? Air itu membrannya di bumi ya. Jadi dia jadi adjusternya gitu ya, kalau itu bisa penyimbangan. Jadi salah satu hal yang kemudian kalau dieksploitasi berlebihan ya lama-lama dalamnya sinking. Jadi tanahnya permukaannya diturun. Makin turun. Tapi saya yakin masyarakat akan berpikir gini, ya pumpnya belum sampai sih, pipanya belum sampai gitu. Jadi ya inilah saya selalu sampaikan sama tim gitu, better late than never deh. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. Jadi sekarang percepat aja. Jadi masyarakat tolong untuk eksploitasi tanahnya, air tanahnya jangan berlebihan, disesuaikan. Makanya tadi Pak Untung sampaikan tuh, di rumah pun harus ada tata kelola manajemen airnya. Bahasanya tuh air dicadangin. Dulu kalau orang tua, kamar mandinya pasti ada baknya. Tapi itu salah satu polanya tuh. Jadi menampung air pada saat air tidak digunakan. Jadi kalau kemudian air pada saat nanti digunakan, airnya tersedia di rumah. Kalau sekarang kan semuanya kayak sudah modern gitu ya, tapi memang itu tidak bisa disalahkan juga. Itu lifestyle atau kemudian gaya hidup sekarang yang memang inginnya pipanya harusnya airnya sudah standby dong gitu, sudah ada. Nah ini kita dalam proses itu. Baik. Jadi memang butuh kerjasama juga dari masyarakat ya, sambil kita bersabar nih sampai 2030 sehingga nanti betul-betul bisa menggunakan air dengan baik ya. Baik, saya ingatkan juga bagi Anda mungkin ingin memasang tadi ya, sudah diberitahukan oleh Pak Untung juga dan Pak Arief, bisa melakukan pemasangan ini apabila Anda mungkin ingin memasang bagaimana jalurnya atau ingin bertanya, ingin memberikan feedback, ada hotline yang tersedia di layar kaca Anda, bisa Anda catat langsung dihubungi sehingga Anda bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan air Anda. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi.
Anda kembali lagi di Inspirasi Pagi. Pemirsa, pagi ini kami sedang membahas bagaimana upaya dari Pamjaya untuk bisa mengatasi permasalahan air di Ibu Kota Jakarta. Kita lanjut ngobrol lagi dengan Pak Arief. Pak Arief, tadi sempat diceritakan bahwa nanti sampai 2030 nih akan dibangun penambahan 4.500 km pipa lagi kemudian ya. Perbedaan dengan kerjasama sebelumnya ini apa kemudian, Pak? Perbedaannya dengan sebelumnya, kalau dulu Palijal Etar itu menguasai hulu hilir. Baik. Jadi sampai pelayanan pun juga di hilirisasi itu dikuasai oleh swasta gitu ya. Artinya Palijal dan Etar memang perannya PKS-nya pada saat itu begitu bunyinya. Yang sekarang itu Moya itu malah justru hanya ada di tengah. Di tengah itu membantu kita malah menginvestasikan panjang pipa itu. Oke, jadi lebih fokus ya Pak lebih ya? fokus, dan itu hanya di sisi infrastruktur. Tapi peran pelayanan dan peran kemudian penggunaan airnya, itu semua langsung dikelola oleh Pamjaya. Baik. Gitu. Jadi sederhananya adalah mereka tidak lagi menggunakan fungsi hulu hilirnya, hanya di tengah yang kemudian mereka berkaitan dengan kita. Baik. Mereka berkaitan dengan kemudian air baku yang kemudian itu dikelola oleh BUMN gitu ya, oleh PUPR, dan kemudian mereka membuat IPA, proses air yang tadi disampaikan gitu ya, proses air dari baku menjadi air siap untuk dipakai, dan kemudian itu kita yang ambil. Baik. Nah itu kerjasamanya 25 tahun dan nanti di 25 tahun ke depan itu asetnya menjadi aset kita. Oke. Gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi masyarakat jangan khawatir. Semua pengelolaan air di Jakarta itu perannya sudah tidak boleh lagi dimiliki oleh perusahaan swasta lainnya kecuali BUMD Pamjaya. Yang memang instruksinya jelas dari pemerintah. Baik. Sehingga betul-betul bisa melayani masyarakat ya, tahu betul keperluannya masyarakat, tidak diswastanisasi begitu ya, tapi betul-betul melihat dari kebutuhan dari masyarakat seperti apa. Baik. Tapi kemudian ini walaupun sudah dibantu dari pemerintah, peran penting dari masyarakat juga menjadi besar ya Pak ya. Besar. Apalagi yang bisa dilakukan masyarakat untuk partisipasi membantu supaya nanti ya kita bisa punya perairan ini yang betul-betul sesuai untuk kebutuhan kita Pak Untung. Iya. Mengingat saat ini sumber air minum itu terbatas, jadi kami menghimbau kepada pelanggan, masyarakat agar juga mempunyai tadi tampungan air di rumah, mungkin ukuran 1 meter kali 1 meter, jadi menampung pada saat air tidak dipakai bersama-sama. Baik. Jadi pada saat mungkin sekitar jam 10 sampai jam 4 itu air tentunya yang di rumah-rumah akan mengalir lebih besar. Jadi pada saat nanti jam sibuk sudah punya cadangan air untuk dipakai pada jam-jam tersebut. Baik. Jadi agar masyarakat juga bijak menggunakan air dan mengurangi pemakaian air tanah tentunya kalau sudah mempunyai tampungan tadi supaya tidak terjadi tadi penurunan muka air tanah. Muka tanah seperti yang Pak Arief sampaikan tadi, karena pori-pori tanah tadi airnya diambil. Sehingga akan terjadi penurunan. Baik. Mungkin saya tambahkan sedikit. Boleh Pak. Jadi dari hal itu, kadang-kadang kan masyarakat lupa kalau nyalain air itu langsung lewat pipa tanpa penampungan di rumah, itu kan pompanya ada tuh, mereka pakai pompa. Jangan lupa loh, itu ada biaya listriknya juga, dan ada titik-titik tertentu biaya listrik itu tinggi digunakan karena frekuensinya tinggi. Jadi kalau ada penampungan air di rumah, itu juga bisa mengurangi nggak cuma masalah airnya yang masalah, tapi biaya listrik yang termaintain. Oh betul. Gitu. Manajemennya ya. Manajemen. Jadi masyarakat harus ada awareness-nya atau kepeduliannya tentang itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mandi jam 6 sore itu waktunya beban puncak tuh. Betul. Gitu. Jadi pompanya langsung nyala gitu. Dan tarikan listriknya kan besar. Gitu. Jadi artinya kami pasti sama perannya sama seperti PLN dan kemudian mereka services company yang memang entah itu BMD atau BUMN gitu ya. Memang ingin masyarakat kecil ini memanfaatkan fasilitas ini juga ada efisiensi ekonominya buat mereka. Betul. Gitu. Baik, jadi memang butuh peran serta ya dari peran masyarakat, serta dari masyarakat supaya semuanya tadi bisa berjalan dengan lancar. Targetnya apa sih Pak? Tadi sempat disebutkan perpipaan air minum. Nanti kita bisa kayak di luar negeri bisa langsung memang sebenarnya tadi Pak ya? Untung sampaikan IPA kita itu sudah siap minum. Baik. PR terbesar kami saat ini, kalau nanti yang 4.500 km itu insya Allah pipanya sudah food grade gitu ya. Pipanya sudah bagus dan kemudian kita sampaikan ke masyarakat pipanya nanti pipa food grade gitu ya, jenis yang memang itu layak dikonsumsikan airnya nanti. Pipa yang lamanya yang perlu kita revitalisasi. Jadi
kalau pipanya itu tidak ada bocor, tidak ada kontaminasi, sebenarnya air sampai rumah itu siap minum. Oke, baik. Kita tunggu ya betul-betul Iya. semoga bisa ada persiapan yang baik Betul. dengan peran serta masyarakat supaya masalah air kita tadi bisa diatasi dengan baik. Tadi Iya. banyak masalah sekali yang bisa diselesaikan ya, masalah Diselesaikan, stunting, diselesaikan. masalah kita efisiensi Efisiensi ekonomi, ekonomi. bagaimana kita bisa hidup lebih produktif karena Iya. mandinya jadi lebih cepat ya Pak. Nggak usah Iya. nungguin airnya kecil kemudian. Iya, betul. Baik, baik. Betul. Sebagai penutup ada pesan terakhir mungkin yang ingin Iya, disampaikan? ada pertama ingin menyampaikan kepada masyarakat pertama adalah tolong ikuti gerak dari campaign kami gitu tentang air di Jakarta. Kanal-kanal kami sudah kami siapkan, ada mulai dari YouTube, IG dan sebagainya. Kedua, feedback kami karena ada hotline-nya. Ya. Jadi kalau misalkan ada keluhan, langsung masuk ke hotline kami sekarang. Sehingga kalau misalkan, mohon maaf, kalau itu mungkin lewat IG gitu ya, kadang-kadang kami nggak bisa mendeteksi di mana lokasinya, Ya. nomornya berapa gitu ya. Sehingga kalau misalkan lewat hotline, itu terdeteksi. Dan sistem kami sama, masyarakat nggak usah kemudian khawatir, dari Palija dan Eter sudah kemudian kita konsul sistemnya customer service kami. Jadi nomor itu akan mendeteksi, kami bisa lebih cepat untuk bergerak gitu ya. Baik. Walaupun mungkin solusinya kami perlu kemudian cari dan sampaikan kepada, minimal kita feedbacknya cepat. Baik, Gitu. baik. Jadi yang kedua, kami mohon maaf gitu karena pembangunan 4.500 km ini panjang sekali, bisa Ya. pulang pergi Jakarta Surabaya seberapa kali itu ya. Jadi kalau saya sampaikan seperti ini, pembangunannya pasti akan membuat kemacetan di jalan karena itu kita ngeruk tanah gitu ya. Artinya tuh kita gali tanah dan itu di jalanan. Jadi kami dari Pamjaya memohon kesabaran dari masyarakat, tapi insya Allah doakan kami, support kami, dukung kami, kritik kami gitu ya, supaya kemudian kerja kami bisa lebih cepat, tepat gitu ya, dan kemudian semuanya akhirnya larinya manfaatnya untuk masyarakat banyak. Dan sekali lagi stunting ini sangat kemudian itu berpengaruh, air itu sangat berpengaruh terhadap stunting. Jadi kalau airnya sehat, nggak usah hanya stunting, masyarakat kita nih, artinya kita nih yang sebagai yang normal gitu ya, itu sakitnya bisa datangnya dari air. Betul. Jadi ini ini bagian dari juga ibadahnya PAM, pemerintah DKI Jakarta. Kalau pipanya cepat, ini menyelamatkan banyak hal. Baik, Ini menjadi kami sampaikan tim kami memang sedang melakukan relining organisasi karena 25 tahun kita kemarin hanya supervisi. Tapi insya Allah dengan dukungan masyarakat Jakarta kami siap untuk kemudian menyelesaikan PR PR ini. selalu ya, kita sambut baik kerjasama baru ini. Terima kasih, Mbak. Semoga betul-betul bisa melayani masyarakat Iya. tadi supaya kita masyarakat DKI Jakarta bisa tumbuh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Arif dan juga Pak Sama-sama, Untung sudah Mbak. hadir, Sama-sama, dan juga saya Terima ingatkan bagi Anda semua mungkin tadi ya sudah diingatkan juga oleh Pak Arif, apabila Anda punya keluhan, ingin memberikan masukan kepada PT Pamjaya, silakan langsung hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, ada hotline, ada SMS dan juga telepon yang bisa Anda hubungi supaya Anda bisa memberikan kritik, memberikan masukan supaya bisa membangun PT Pamjaya lebih baik lagi pastinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga perbincangan tadi bisa jadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan